Malam nan gelap menyelimuti alam semesta, sungai panjang mengalirkan air nan jernih. Di sana ada seorang pemuda bertubuh kekar dengan bercak bekas darah di punggungnya. Dia sedang berlatih seni bela diri. Benar sekali, dia adalah Fang Han. Dia melatih jurus seni bangau yang telah dia curi dari murid keluarga Fang. Di tengah latihannya, dia terkaget melihat sesosok yang mengambang di permukaan air. Dia bergumam, ini. Dia mendekati sosok yang menepi di pinggir sungai. Yah, itu adalah Bai Haichan yang terkena pukulan Fang Qingsui. Kok ada orang di sini? Fang Han berjongkok dan membalikkan sosok itu. Dia terkaget. Ada luka besar di dada Bai Haichan. Hah, lukanya sangat serius. Ini harus segera dilaporkan. Tidak, tidak boleh. Begitu aku melapor, takutnya fakta aku keluar berlatih juga akan terungkap. Meletakkan kedua jarinya di leher Bai Haichan, memastikan Bai Haichan sudah mati atau belum. Fang Han menghela nafas lega. Hai, orang yang mati, lebih baik dikuburkan. Bulan purnama penuh bersinar terang, seorang perempuan bergaun putih melintasi udara, mendarat di atas atap, turun dan menepi di jalan pelataran rumah. Dia adalah Fang Qingsui. Berjalan ngahariring, Fang Tong melihat sosok di depannya. Dia menyapa, ayo, nona besar. Mengapa Anda di sini? Apa ini? Mendengar suara musik yang bergema malam hari, Fang Qingsui bertanya. Ini adalah penyambutan kepulangan Anda. Tuan dan utusan raja sudah menunggumu di depan selama sehari. Nona kedua secara khusus berburu untuk Anda. Ucap Fang Tong dengan hormat. Kamu suruh paman kedua batalkan perjamuan, beritahu ayah dan King Wei, aku ada luka dalam, harus pulihkan diri, wakilkan aku untuk menerima hadiah utusan. Hayo, suruh ayah dan King Wei, jangan cari aku. Ucap Fang Qingsui melambaikan tangan dan berlalu. Di belakang, Fang Tong dengan enggan menjawab, ini. Dan lagi, setelah siap, kamu dan paman kedua segera temui aku. Tambah Fang Qingsui. Dimengerti, jawab Fang Tong dengan hormat. Malam itu, di pinggir sungai, Fang Han memboyong tubuh Bai Haichan menepi. Akan tetapi, karena luka yang diderita Fang Han, dia tidak kuat, tergelincir dan jatuh. Setelah menyadarkan diri dan menggelengkan kepalanya, tiba-tiba, ada sebuah pil berlubang berwarna keemasan seukuran jari jatuh dari tubuh Bai Haichan. Dengan kaget, Fang Han menghampiri dan mengambil pil itu, melihatnya dengan seksama. Fang Han mencium pil itu, harum sekali. Dia melirik tubuh Bai Haichan di belakangnya, juga melihat-lihat ke sekelilingnya, memastikan tidak ada orang lain yang melihatnya. Hanya mencium aromanya saja, aku sudah merasa segar. Ah, aku tahu. Saat murid keluarga Fang berlatih, biasanya menggunakan eliksir, menambah hasil latihan. Serta memperkuat tubuh, jika aku menelan ini, apa mungkin bisa cepat naik, gumam Fang Han. Hai, lupakan saja, mencuri harta orang adalah perbuatan buruk, lebih baik aku kembalikan. Secara tidak sadar, aura dari pil Jiu Qiao pelan-pelan masuk ke hidung Bai Haichan tanpa disadari Fang Han. Seketika, Fang Han ingin mengembalikan pil ke dalam saku tubuh Bai Haichan, tiba-tiba. Dengan cekatan, tangan Bai Haichan menggenggam erat tangan Fang Han dan memelintirnya, sontak Fang Han terkejut hingga Fang Han meringis kesakitan. Sambil menahan rasa sakit, Fang Han berkata, ini, seketika disela Bai Haichan, omong kosong, aku adalah Bai Haichan dari Sekte Bintang, melepaskan genggaman tangannya, dan Fang Han tersungkur ke tanah. Bersandar di samping batu besar, Bai Haichan berkata, barusan, aku telah dilukai oleh bajangan Fang Qingsui, aku sudah mati dengan dendam ini. Tapi, karena kamu mengeluarkan pil Jiu Qiao, dengan khasiat obat, bisa sembuh sesaat. Fang Han berdiri dan berkata, senior, tadi kamu bilang kamu sudah mati. Bai Haichan tertawa getir. Aku, Bai Haichan tak mungkin mati karena ini. Melihat pakaianmu ini, serta jejak latihanmu, seharusnya kamu seorang pesuruh keluarga Fang yang diam-diam berlatih. Seketika Fang Han kaget, dari jejaknya saja, dia tahu ini ilmu keluarga Fang, namun, untuk berlatih ribuan bangau, ini masih jauh dari cukup. Melihat seksama, Bai Haichan meneliti tubuh Fang Han, dengan jurusnya, dia menyedot tubuh Fang Han dan membalikannya, melihat sekujur tubuh Fang Han dan berkata, aku lihat bekas cambuk di punggungmu, pasti karena penindasan di keluarga Fang. Pepatah mengatakan, sekali budak, tak akan jadi hebat. Hari ini, kita terikat takdir, bagaimana kalau kau jadikan aku gurumu, aku berikan pil Jiu Qiao dan lukisan naga Huang Quan, serta jurus spesial Sekte Bintang. Kekuatanmu di masa depan akan menjadi hebat, dan menjadi orang hebat.
serta ada harapan masuk ke ranah ajaib. Setelah kamu berlatih, kamu harus membunuh Fang Qingsui sialan, demi membalaskan dendamku. Ucap Bai Haichan terbatuk. Dengan cemas, Fang Han ingin membantu Bai Haichan yang kesakitan. Dia bergumam, di keluarga Fang, posisiku tak layak dipandang. Pengurus rumah selalu mempersulit dan menindasku. Fang Qingwei sombong dan suka menindas, sekarang ditambah Fang Qingsui, mengapa aku harus setia terhadap keluarga Fang? Boleh menjadi pengemis, tapi jangan menjadi budak. Mengepalkan tangan karena merasa tertindas, dan membulatkan tekadnya, hari ini adalah awal dari kehidupan baruku, Fang Han. Uhuk, tidak bersediakah? Tanya Bai Haichan terbatuk menahan sakit. Menekankan lutut ke tanah, Fang Han berdiri setengah badan, melengkungkan kedua tangannya, guru layak dihormati, terimalah hormat murid. Fang Han bersujud menyembah guru, tangan terjulur ke depan, Bai Haichan berkata, murid baik, cepatlah berdiri. Mulai sekarang, kamu adalah murid Sekte Bintangku. Sekte Bintang dan Sekte Yuhua adalah 10 sekte besar. Guru ini juga adalah murid Sekte Bintang. Kali ini guru mendapatkan pil Jiu Qiao dan lukisan naga Huangquan di Gunung Huangquan. Awalnya ingin aku bawa pulang dan diberikan kepada penatua sekte, lalu aku akan menjadi murid utama. Namun sekarang, sambil tertawa getir, menghela nafas dan terbatuk, aku berikan 2 harta ini kepadamu, berlatihlah dengan baik. Tangan Bai Haichan kemudian menarik Fang Han kembali. Fang Han terkejut dan berteriak, guru. Apa ini? Waktu guru tidak banyak lagi, biarkan guru membantumu memakan pil Jiu Qiao. Menggenggam pil di tangannya, Bai Haichan menekankan pil itu ke dada Fang Han. Kegunaan satu-satunya pil Jiu Qiao adalah stimulasi jantung. Pil yang masuk, akan membantu stimulasi siklus jantungmu, menjadi obat yang diedarkan ke seluruh tubuhmu, membersihkan tubuh dan terlahir kembali. Kelak semua latihan bela dirimu akan menjadi sangat cepat. Kamu beruntung tidak langsung memakan pil ini, jika langsung ditelan, pasti akan mati. Kematian guru sudah dekat, eliksir pun tak bisa menolongku. Demi guru, kamu baik-baiklah jalani hidup ini. Bai Haichan menghembuskan nafas terakhirnya. Dalam rumah, terduduk 3 orang dalam ruangan yang megah. Itu adalah Fang Qingsui, Fang Zishan dan Fang Tong. Fang Tong berdiri dengan hormat, dia berkata, lapor kepada Nona Besar. Hadiah dari Raja sudah diterima, perjamuan sudah dibatalkan. Saya juga sudah memerintahkan orang, tanpa diizinkan, maka tak boleh masuk ke area dalam sini. Duduk menyamping di kursi, menunjang kepala dengan sebelah tangan, Fang Qingsui berkata, oh ya. Paman kedua, Bai Haichan pasti mati karena aku, selambatnya, hidupnya sampai malam ini. Cepat utus orang menelusuri sungai dan mencari mayatnya. Ingat, jangan ribut. Penatua di Gunung Yuhua, memberiku beberapa kuota ujian untuk murid luar, mohon paman kedua dan murid keluarga Fang, pilihlah beberapa yang terbaik, lalu, pergi bersama untuk ujian. Jika keluarga Fang memiliki beberapa murid sekte Yuhua, maka akan semakin terkenal. Fang Zishan dan Fang Tong dengan hormat melengkungkan tangannya, siap dilaksanakan, Nona Besar. Di pinggiran sungai Longyuan, Fang Han menguburkan jasad gurunya Bai Haichan, rasa sedih menyelimutinya, tak diduga, setelah mendapatkan guru, aku langsung berkabung untuk beliau. Mengelus nisan gurunya, mengambil lukisan naga Huangquan dan memandanginya. Mengingat gurunya berkata, guru ada di ranah fisik tingkat 10, mayatku tidak akan membusuk. Setelah kamu berhasil latihan, datanglah kemari, guru akan mengajarkanmu tinju 7 bintang, ingat ini baik-baik, ketika kamu melihat bintang di langit, pahamilah misteri bintang. Lukisan naga Huangquan ini memiliki misteri yang bisa mengubah dunia, bahkan guru gagal memahaminya. Mulai sekarang, aku percayakan padamu, kamu harus membantuku membunuh Fang Qingsui sialan, jangan biarkan dia mengambil hartamu ini. Dunia sangat kejam, kapanpun harus berhati-hati. Duduk dengan memegang lukisan naga Huangquan, mata Fang Han melirik dan memegangi dadanya, dia berdiri memandangi langit di kejauhan, guru di langit, murid ini akan memenuhi keinginan guru, agar guru bisa tenang. Pagi hari mulai tiba, matahari menyinari angkasa. Dalam keluarga Fang, semua pesuruh berkumpul. Fang Tong di depan memberi orasi, kalian semua, dengar yang baik. Kemarin, Nona Besar pulang ke rumah, sekarang latihan terisolasi di ruang dalam, setelah siap dan keluar nanti, akan memilih orang terbaik untuk ikut beliau ke Gunung Yuhua, dan tinggal di puncak petir ungu. Itu adalah tempat tinggal petapa,
punya keinginan pergi ke sana, itu tergantung kinerja kalian bulan ini. Seketika kerumunan ribut saling bersorai. Mendengar itu, Fang Han yang sedang memberi kudanya makan, mendekati kerumunan. Melihat Fang Han mendekat, Fang Tong segera berkata, "Semua diam, semua diam." Dia melirik Fang Han dengan tatapan yang merendahkan. "Fang Han ya, Qian Lixue ini kamu rawat dengan baik. Nanti, Qian Lixue akan naik gunung bersama majikan. Kamu yang cuma pelihara kuda, juga ingin ikut pergi bersama." Mendengar itu, Fang Han mengerutkan kening bergumam, "Ini sungguh, atau dia menipuku?" Berdiri di atas kursi, Fang Tong tertawa terbahak, "Kamu cuma budak kuda rendahan, juga mau pergi ke Gunung Yuhua?" Kerumunan ricu mengejek Fang Han, "Kamu mimpi." Mereka tertawa dan melempari Fang Han dengan sebuah gayung hingga mengenai tubuhnya. "Berikan kudamu makan." Hahaha, kekesalan mulai melanda hati Fang Han. Dengan sabar, berjongkok, dia ingin mengambil gayung yang terlempar ke tubuhnya. Luar biasa, Fang Han mengepalkan tangannya, menimbulkan suara retakan membuat tinju. Sana, sana, menahan amarahnya, Fang Han memegang gayung dan berbalik pergi. Suasana gelap menyelimuti malam yang dingin, tekad yang kuat terus menyemangati Fang Han berlatih. Dengan badan yang tegap lurus membuat kuda-kuda seperti kursi, tangannya menjulur ke depan dengan sebuah batu seukuran wajan di atas tangannya, mengangkat, memutarnya dan mendorong batu itu ke depan hingga terjatuh ke dalam air. Fang Han terus-menerus berlatih dengan giat, hingga malam berganti siang dan siang berganti malam. Di pagi hari, pekerjaannya memberi makan dan minum kuda. Di sela-sela pekerjaan, Fang Han dengan semangat juangnya terus berlatih, 4 bintang menuju langit, 5 bintang teknik beruntun. Melompati kuali besar dan berdiri di atasnya, seketika dia kehilangan keseimbangannya dan terjatuh. Pelayan yang lain menertawakannya, memalukan keluarga Feseng saja, hahaha. Malam hari di pinggir sungai Long Yuan, 1 bintang basmi iblis, 2 bintang pukulan misterius, 3 bintang yang murni dari yin yang, 4 bintang menuju langit, 5 bintang teknik beruntun. Sembari bekerja, Fang Han tanpa henti terus mempraktikkan latihannya. Tanpa sadar, dia menabrak pelayan yang lain. "Hei orang bodoh, seharian menjadi gila, entah apa yang difikirkan. Cepat sana, berikan kudamu makan." Dalam Garden Wan siang, para murid keluarga Fang berlatih diawasi Fang Zishan. Fang Han di samping menginyip, mencuri gerakan dan mempraktikannya, bangau mencakar pasir, bangau melindungi plum, bangau mengibaskan bulu, bangau di langit, bangau panjang umur. Tanpa sadar mencuri dan sedang mempraktikannya, semangat Fang Han memukul tiang hingga retak. Dia tersadar, melihat tiang yang retak dan segera bersembunyi. Seorang murid yang mendengar pukulan Fang Han, melirik ke arah suara itu berasal, dan tidak menemukan siapapun. Malam hari tiba, Fang Han kembali ke tempat latihannya di pinggir sungai, berlatih dan terus berlatih tanpa henti, mendorong batu besar, menginjakkan kakinya ke tanah dan mengangkat batu ke udara, menendang batu di udara, 6 bintang samar-samar, 7 bintang menggerakkan semesta. Ranah fisik tingkat 5, tingkat mistik. Pejuang di tingkat ini, memiliki 500 kilo kekuatan mistis, kekuatan bak kuda lari, dominasi bintang, mengepalkan tinju melayang ke udara menghantam batu besar dan membuatnya berkeping-keping. Pil Jiu Kiao sungguh ajaib, tidak diduga, dalam 1 bulan singkat, latihanku mencapai ranah fisik tingkat 5, tingkat mistis. Di pelataran rumah keluarga Fang, 3 orang berjalan, mereka adalah Fang Qingsui, Fang Zishan dan Fang Tong. Lapor Nona kedua, bawahan telusuri sungai Long Yuan dalam kegelapan, mencari selama 1 bulan lebih, tapi belum menemukan mayat Bai Haichan, serta memerintahkan orang untuk mencari di tempat lain, juga tidak dapat menemukan mayatnya. Bawahan ini telah gagal, mohon Nona besar memberi hukuman. Ucap Fang Zishan dengan hormat. Paman kedua selalu berusaha dan bertanggung jawab, aku selalu percaya. Karena mayat Bai Haichan tidak ada selama pencarian, membuktikan dia belum mati. Apa mungkin dia menelan pil Jiu Kiao, lalu kabur diam-diam dari tempat ini? Hentikan pencarian, untuk menghemat pengeluaran. Gumam Fang Qingsui, dimengerti, balas Fang Zishan. Fang Tong kemudian maju dan melapor, Nona besar. Saya telah memilih pembantu untuk Anda, mereka semua sehat dan kuat, lalu, mereka akan pergi mengikuti Anda ke puncak petir ungu di Gunung Yuhua. Nona kedua sudah pergi terlebih dahulu, lebih awal menuju ke Gunung Yuhua untuk bersiap ujian menjadi murid luar. Fang Qingsui mengangguk, bakat Qingwei bagus, pasti lulus ujian. Di halaman peternakan, Fang Han membawa rumput berkata, saatnya makan rumput, makanlah yang banyak.
Qian Lixue, kamu juga makan yang banyak, ini adalah rumput terbaik, juga sisa makananku, beberapa hari lagi, kamu akan pergi menuju Gunung Yuhua yang jauh. Kelak, aku tidak bisa merawatmu lagi. Di gerbang halaman peternakan, seorang pelayan membawa lentera berkata, Nona kedua sudah berangkat, beberapa hari lagi, kita juga akan berangkat, hahaha. Minimal, aku menjadi pengurus petapa, mulai bertapa dan sejenisnya. Kamu mulai bertapa, sadar diri dong. Sindir yang lain, benar tidak? Hai, keluarga Fang adalah keluarga yang sok, aku tidak bisa pergi ke Gunung Yuhua. Lama bersamamu, tapi kamu akan diurus orang lain. Aku tidak rela, gumam Fang Han. Tiba-tiba, seorang pelayan yang membawa lentera mendengar gumaman Fang Han. Set, dengan teriakan, siapa di sana, apa yang kamu lakukan, sini datang. Pencuri kuda, ada yang mencuri kuda, sambil menunjuk ke Fang Han, pria itu berteriak. Ini aku, berani mencuri kuda kami, ini aku, Fang Han. Di tempat tidak jauh dari Fang Han, Fang Tong berjalan bersama dengan pelayan lain, 2 hari lagi. Kita akan ikut Nona besar naik ke gunung, semua hal harus disiapkan dengan baik, tidak boleh ada kesalahan. Jika ada masalah, aku akan cari kamu, mengerti? Tenanglah, manajer Fang, aku akan bereskan semuanya. Jawab pelayan itu. Fang Han, hebat, tidak bisa ikut ke Gubung Yuhua, malah ingin mencuri kuda, ucap pelayan itu dengan telunjuknya menunjuk Fang Han. Saudara-saudaraku, ayo pukul. Fang Han mengelak membela diri, bukan begini, pukul dia, ayo pukul dia. Pak Pikpuk, Pak Pikpuk. Suara pukulan terdengar. Di atas atap, Fang Qingsui memperhatikan kejadian itu diam-diam. Pukul. Hentikan, ucap Fang Han. Aku bukan datang untuk mencuri kuda. Fang Han mulai naik darah, dasar penindas. Aku sudah tak tahan lagi. Fang Han membombardir pelayan yang memukulinya hingga terjatuh. Fang Qingsui yang sedari tadi memperhatikan melihat kejadian ini, tiba-tiba matanya melebar. Fang Tong dan pelayannya baru tiba di tempat mendengar suara perkelahian. Suara apa itu? Ucap pelayan Fang Tong. Fang Han angkat bicara, kalian biasanya suka menindas orang kan? Kalian pikir, aku Fang Han gampang ditindas, manajer Fang. Itu sepertinya Fang Han, ucap pelayan Fang Tong. Fang Han, Fang Tong mulai menunjuk dengan jarinya. Hahaha, bagus, kamu budak sialan, kamu tidak boleh ke gunung, tapi kamu malah datang mencuri kuda, tidak bisa mencuri kuda, malah memukul orang, untung aku datang mengecek kuda. Jika tidak, kamu pasti lolos. Pukuli dia, baiklah, saudara-saudara, ayo serang. Fang Qingsui yang sedari tadi memperhatikan tiba-tiba muncul, berhenti, dia melayang dari atap turun ke TKP. Fang Tong dengan hormat, Nona besar. Lapor Nona besar. Fang Qingsui menyela, mundur. Dia memandangi Fang Han. Fang Han tahu yang datang itu Nona besar, jadi dia menundukkan kepalanya. Ini Fang Qingsui yang dikabarkan, mencapai ranah ajaib, sungguh terlihat seperti pertapa. Namun, mengapa dia menatapku? Mungkinkah dia menginginkan pil Jiu Qiao dariku? Jurusmu tadi dari latihan diam-diam dalam waktu lama, kamu diam-diam belajar jurus keluarga Fang? Tanya Fang Qingsui dingin. Fang Han mengepalkan tangannya ke depan dan bijongkok. Nona besar mohon ampun, aku sering melihat, lalu berlatih, karena tidak tahan. Mohon redakan amarah Nona besar. Ini tidak masalah, bangun dan bicaralah. Ucap Fang Qingsui melambaikan tangan. Tapi, aku sangat ingin tahu, kamu yang hanya seorang pesuruh, bagaimana bisa sampai ke tingkat mistis? Murid dalam keluarga Fang tak pernah mencapai tingkatan ini. Dalam ingatannya, Fang Han diajari gurunya untuk membuat alasan, untungnya guru sudah memberiku sebuah alasan. Fang Han kemudian membungkuk hormat berkata, jawab Nona besar. 5 tahun yang lalu, aku memandikan kuda di Sub Gelong Yuan, tiba-tiba ada seekor ular bertanduk besar yang tersengat petir, ia keluar dari sungai serta mengagetkanku. Aku mencoba mendekat, dan ular itu sudah mati, jadi aku masak dan memakan ular itu. Aneh untuk dikatakan, kantong empedu ular itu merah dan sekeras batu. Aku masak itu hingga sore. Sejak saat itu, Yanpa disadari, tubuhku sepertinya semakin lama semakin kuat. Jadi, aku mulai ingin berlatih bela diri. Kesalahanku tidak bisa dimaafkan. Fang Qingsui menyela, Viper, ular bertanduk satu. Empedunya adalah eliksir alami yang memadatkan dan meningkatkan latihan. Setelah dek makan, tenaga akan menjadi kuat. Kamu bilang,
Itu 5 tahun lalu, berarti kamu sudah latihan diam-diam selama 5 tahun, namun, dalam 5 tahun mencapai tingkat mistis, ini tidak mudah. Siapa namamu? Fang Han menganga, Fang Han, Fang Han. Namun, hanya karena satu kantong empedu Viper, kamu sudah naik ke tingkat mistis. Begitu banyak murid keluarga Fang ini, semuanya tidak ditakdirkan sepertimu. Ini memang sudah takdir surga. Beberapa hari lagi, kamu ikut aku ke Gunung Yuhua. Fang Qingshui kemudian berbalik dan pergi. Guru, akhirnya aku bisa pergi ke Gunung Yuhua. Apakah guru yang membuatku bisa pergi untuk membunuh wanita itu? Setelah kata Fang Qingshui terucap, pelayan yang mendengarkan pidato itu langsung syok, termasuk Fang Tong. Apa? Terima kasih Nona Besar. Terima kasih Nona Besar. Sambil menyimpulkan tangannya, Fang Han gembira. Akhirnya aku berhasil. Melihat ke kejauhan Fang Qingshui pergi. Pelayan yang lain tiba-tiba iri mendengar itu. Sial. Untung sekali dia. Benar? Itu benar. Dan bersambung, bye-bye.